Menara Doa 24 Jam Rayon 18 diadakan melalui aplikasi Zoom, ID dan passcode tertera di layar. Doa pagi diadakan Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom untuk ID dan passcode tertera di layar. Shalom, dengan saya Joshua Jonathan Sofar. Saya dengan Era Sitorus, kami dari tim Peniup Sofar Rayon 18. Kami mengundang bagi seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang rindu untuk belajar Sofar. Dan kita akan mengadakan saudaraku seminar dan training Sofar yang diadakan pada Kamis 3 November 2022 jam 18.00 atau jam 6 sore di GBI Mega Bekasi. Bapak Ibu Saudaraku yang rindu mengikutinya dapat menghubungi nomor yang ada di layar dan juga bisa scan QR code yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati. MDPJ Rayon 18, Menara Doa Pelayan Jemaat Rayon 18, diadakan kembali secara onsite di GBI Mega Bekasi pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada seluruh pengerja pelayan Tuhan Rayon 18 yang tinggal di Bekasi, wajib untuk ikut secara onsite. Mari, hadirilah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Shalom, seminar kesehatan dibuka untuk umum pada hari Kamis 17 November 2022 pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode di layar. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Kasih-Mu nyata, ku tahu Tuhan besertaku, melindungiku, jaga hidupku, menerangi jalanku. Ku tahu Tuhan bersamaku, Kaulah tempat perlindunganku. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593 atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GB Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Rayon 18. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah online kami selanjutnya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, karena kami percaya kami ada hari ini karena Tuhan, karena kasih Tuhan memberkati kami. Kami bersama dengan orang yang kami kasihi dan keluarga kami akan mengikuti ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di antara bangsa ya Tuhan, bermasmur bagimu di antara bangsa. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan. Bersyukur padamu, amin Tuhan. Di antara bangsa ya Tuhan, bermasmur bagimu di antara bangsa, sebab kasih setiamu, kasih
Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama saat ini kita mau lebih lagi sembah Tuhan. Yang mau sembah Tuhan lebih lagi katakan amin. Mari sama-sama yang membutuhkan Tuhan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari mulai sembah Dia. Mari rindukan Tuhan saat ini. Mari sembah Dia. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Kami perlukan hadirat-Mu di tengah kami saat ini.
besar dan layak dipuji Tuhan. Dan segala pengagungan, kehormatan, kejayaan Tuhan Yesus hanya layak bagi Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terus menari, bersorak-sorak bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang siap bersorak-sorai berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus saudara. Lagi tepuk tangannya. Haleluya. Kita menari buat Tuhan, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia, dipuji dan hormat, tinggikan nama Dia, oh Yesus, Raja segala raja. Kami beri pujian. Tepuk tangan lagi di atas kepalanya dong, come on semuanya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Berikan pujian bagi Tuhan. Tinggikan nama Dia, oh Yesus, Raja segala. Kami beri pujian bagimu. Come on. Puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala raja. Kita percaya saudara, kita masuk gerbangnya Tuhan, amin. Harinya yang dijadikan Tuhan buat Tuhan Yesus. Lagi tepuk tangannya. Tuhan dari dalam. Tinggikan nama Dia, oh Yesus, Raja segala. Lebih sungguh lagi, oh dipuji dan hormat, tinggikan nama Dia, oh Yesus, Raja. Yuk sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Beri pujian bagi Dia, come on. Dipuji dan hormat, tinggikan nama Dia, oh Yesus, Raja segala. Yesus, Raja segala. Yesus, Raja segala raja. Boleh tepuk tangannya dong bagi Tuhan Yesus. Jadirankanku, oh jadirankanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh jadirankanku, oh jadirankanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Lebih lagi. Jadirankanku, oh jadirankanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku.
bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Come Lord Jesus, come. Even so, take your pride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your pride away. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Sama-sama kita bangkit berdiri, lebih lagi nyatakan. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your pride away. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your pride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Come Lord Jesus, come. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam kepada semua saudara-saudari Jemaat Gereja Betel Indonesia Rayon 18 Bekasi yang mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Ani Markus
yang mengundang saya untuk membagikan firman Tuhan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mampu membedakan antara hal-hal yang bersifat hakiki dengan hal-hal yang bersifat pelengkap. Hal-hal yang bersifat hakiki atau esensial adalah segala sesuatu yang bersifat wajib untuk dipenuhi. Sedangkan hal-hal yang bersifat pelengkap atau pilihan atau opsional adalah segala sesuatu yang boleh ada ataupun boleh tidak ada. Apabila hal-hal yang bersifat hakiki tidak terpenuhi, maka akan timbullah persoalan. Sedangkan apabila hal-hal yang bersifat pelengkap atau pilihan tidak terpenuhi, maka tidak akan terdapat konsekuensi yang bersifat serius. Sebagai contoh, mengikuti atau menghadiri suatu ibadah di gereja, mengenakan baju dan jas seperti yang saya kenakan ini, menurut saudara, apakah merupakan suatu hal yang bersifat hakiki atau pilihan? Tentu merupakan hal yang bersifat pilihan. Artinya, saudara boleh mengenakan jas, boleh juga mengenakan baju batik atau pakaian yang lain selama pakaian itu bersifat pantas. Tetapi tidak demikian halnya dengan mengenakan baju atau pakaian. Hal itu bukan bersifat pilihan, tetapi suatu kewajiban. Coba bayangkan kalau saudara menghadiri suatu ibadah tanpa mengenakan pakaian. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti sebelum saudara masuk ke dalam ruang ibadah, saudara sudah dicegat terlebih dulu oleh para usher. Dan satpam akan menghalangi saudara untuk masuk ke dalam ruang ibadah. Hal itu menunjukkan bahwasanya berpakaian bukan sekadar masalah pilihan, tetapi suatu kewajiban. Oleh karena itu seperti yang saya kemukakan tadi, dalam kehidupan ini kita perlu mampu membedakan antara hal-hal yang bersifat hakiki dengan hal-hal yang bersifat pelengkap atau pilihan. Prinsip yang penting ini termasuk juga di dalam kehidupan bergereja. Kita perlu mampu membedakan manakah hal-hal yang bersifat hakiki dan mana hal-hal yang bersifat pelengkap. Sebagai contoh, memiliki gedung gereja yang indah dan megah. Menurut saudara, apakah hal tersebut merupakan hal yang hakiki atau pilihan? Jelas, gedung gereja yang indah dan megah bukan hal yang hakiki, tetapi suatu pilihan atau pelengkap. Artinya, kalau kita diberkati Tuhan dengan gedung yang indah dan megah, puji Tuhan untuk hal tersebut. Tetapi, kalaupun kita belum berkesempatan untuk memiliki gedung gereja yang seperti itu, yaitu yang megah, tidak menjadi masalah. Bahkan kalaupun suatu gereja hanya mampu melaksanakan ibadah di dalam bangunan yang sederhana pun, gereja tersebut tetaplah merupakan suatu gereja. Bukankah hal seperti itu yang terjadi di masa gereja mula-mula 2000 tahun yang lampau? Pada umumnya gereja di masa itu beribadah di rumah-rumah, bukan di gedung yang megah. Bukankah hal yang sama terjadi di Tiongkok pada masa pemerintah komunis menindas dengan sangat keras kekristenan di negeri itu? Di masa itu, gereja-gereja di Tiongkok harus bergerak di bawah tanah, yaitu dengan melaksanakan ibadah di dalam kelompok-kelompok kecil yang bertemu di rumah-rumah. Walaupun mereka tidak memiliki gedung gereja yang megah, gereja mereka tetap merupakan gereja yang hidup dan berkembang serta menjangkau banyak orang. Artinya, gedung yang megah, peralatan musik dan sound system yang canggih, serta peralatan multimedia yang mahal hanyalah sekadar suatu pelengkap atau pilihan dan bukan bersifat hakiki. Tetapi tidak demikian halnya dengan pelayanan misi. Pelayanan misi dan penginjilan bukan merupakan pilihan, bukan merupakan pelengkap, tetapi merupakan hal yang bersifat hakiki bagi suatu gereja.
Tanpa pelayanan misi dan penginjilan, maka keberadaan gereja tersebut menjadi tidak ada gunanya. Hal ini mengingatkan saya kepada apa yang dikatakan oleh Emil Brunner, seorang teolog yang sangat terkenal dari Swiss. Ia berkata, "The church exists because of mission and for mission." Gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Gereja ada karena misi. Gereja ada karena Allah kita adalah Allah yang misioner. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh David Livingstone, seorang misionari dan pendiri lembaga Africa Inland Mission yang hidup di abad yang silam. Yang bersangkutan adalah orang kulit putih pertama yang memasuki pedalaman Afrika untuk membawa berita Injil di sana. Ia berkata, "God has only a son and he sent him as a missionary." Allah hanya memiliki seorang putra, dan putranya yang tunggal itu diutusnya menjadi seorang misionari ke dunia. Memang benar, Allah kita adalah Allah yang misioner. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus ke dunia. Yesus mengutus Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan para pengikutnya. Dan Roh Kudus mengutus gerejanya untuk menjadi utusan Injil di dunia. Singkat kata, karena Allah kita adalah Allah yang misioner, itu sebabnya gereja juga harus bersifat misioner. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang harus dilakukan oleh gereja agar gereja menjadi gereja yang misioner? Untuk itu saya mengajak saudara melihat apa yang Yesus ajarkan tentang hal tersebut. Di dalam hal ini, yaitu melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Yaitu seperti yang ditulis di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Karena keterbatasan waktu, kita hanya membaca ayat 30 sampai 35 saja. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, kepada orang yang dalam keadaan terluka dan setengah mati tadi, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya, ia si orang Samaria tadi menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, rawatlah si korban itu. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Di dalam ayat-ayat ini kita membaca jawaban yang Yesus berikan kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus tentang apakah yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Percakapan tersebut dicatat di dalam ayat 25 sampai ayat 29. Menjawab pertanyaan si ahli Taurat, Yesus balik bertanya, yaitu apakah yang ditulis di dalam hukum Taurat tentang hal tersebut. Untuk itu si ahli Taurat menjawab dengan mengutip Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Imamat pasal 19 ayat 8. Selanjutnya si ahli Taurat bertanya kepada Yesus,
siapakah sesamaku manusia? Menjawab pertanyaan tersebut, Yesus bercerita tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan di tengah perjalanan, orang itu bertemu dengan penyamun-penyamun yang merampoknya habis-habisan, memukulnya dan meninggalkannya setengah mati di tengah jalan. Selanjutnya, kata Tuhan Yesus, lewatlah 2 orang pemuka agama Yahudi secara berturut-turut. Kedua orang pemuka agama Yahudi tersebut adalah seorang imam dan seorang Lewi. Berikutnya, lewat jugalah di tempat itu seorang Samaria, artinya bukan orang Yahudi. Melalui sikap dan perilaku dari ketiga orang tersebut, yaitu kedua pemuka agama Yahudi dan si orang Samaria tadi, Yesus menjelaskan tentang siapakah orang yang memperlakukan orang lain sebagai sesamanya manusia. Melalui perumpamaan yang Yesus ceritakan tersebut, kita juga dapat menarik 3 pelajaran tentang apakah yang harus dilakukan agar gereja dapat menjadi gereja yang misioner. Ketiga pelajaran tersebut adalah yang pertama, yaitu hati kita harus dipenuhi dengan kerelaan untuk berkorban. Saya ulang, agar gereja dapat menjadi gereja yang misioner, maka hati kita harus dipenuhi dengan kerelaan untuk berkorban. Berarti kita tidak boleh bersifat egois, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak mempedulikan kebutuhan dari orang lain. Sikap seperti itulah yang tidak ada pada diri kedua orang pemuka agama Yahudi tadi. Sehingga seperti yang Yesus katakan, ketika mereka melihat orang yang menderita dan terkapar dalam keadaan setengah mati di tengah jalan karena dipukul dan dirampok oleh para penyamun, dengan sengaja mereka melewati orang tersebut dari seberang jalan. Apa yang dilakukan oleh sang imam dan si orang Lewi persis sama. Mungkin karena mereka lulusan sekolah tinggi teologi yang sama. Tetapi tidak demikian halnya dengan yang dilakukan oleh si orang Samaria. Di ayat 33, Yesus berkata, bahwa ketika ia melihat orang yang menderita tersebut, tergeraklah hati si orang Samaria oleh belas kasihan. Belas kasihan yang membuat si orang Samaria rela berkorban, yaitu dengan pergi menemui si orang yang menjadi korban perampokan tadi. Ia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, dan membawanya ke tempat penginapan untuk merawatnya. Bukan itu saja, keesokan harinya si orang Samaria menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan meminta agar yang bersangkutan merawat si korban sampai sembuh. Kalaupun untuk itu diperlukan biaya yang lebih dari 2 dinar, tidak menjadi masalah, karena ia akan membayarnya sampai lunas. Yang penting si korban harus dirawat sampai sembuh. Artinya si orang Samaria ini rela mengorbankan waktu, tenaga dan keuangannya. Ia rela mengorbankan waktu, sebab jelas untuk merawat si korban ia harus merelakan waktunya yang berharga. Ia rela mengorbankan tenaga, sebab dengan menaikkan orang tadi ke atas keledai tunggangannya, berarti sekarang ia harus berjalan kaki menuntun si keledai menuju ke kota tempat ia akan menginap. Ia rela mengorbankan keuangannya dengan membayar 2 dinar kepada si pemilik penginapan. Kerelaan membayar seperti itu pula lah yang ada dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk menyelamatkan kita, ia rela membayar harga, yaitu hidupnya sendiri. Ia serahkan di kayu salib dalam penderitaan sampai mati. Kalau saja Yesus tidak mau berkorban, maka tidak seorang pun di antara kita yang akan selamat. Belas kasihan yang diwujudkan dalam kerelaan untuk berkorban seperti itu pula lah yang harus mewarnai kehidupan kita. Hanya dengan demikian, barulah suatu gereja akan menjadi gereja yang misioner. Itu gereja yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri,
tetapi menyadari bahwasanya di sekitar kita masih banyak orang yang menderita dan membutuhkan uluran tangan kasih serta pertolongan kita. Mereka menderita secara jasmani, jiwani, dan rohani. Secara jasmani mereka menderita karena tindasan berbagai masalah, termasuk masalah sakit, penyakit, dan kemiskinan. Secara jiwani mereka dalam keadaan menderita karena hidup dalam keadaan tertekan, putus asa, dan frustrasi. Secara rohani mereka berada dalam keadaan yang binasa karena hidup tanpa Kristus dan tidak mengenal siapa Tuhan serta juru selamat yang sejati. Mereka memerlukan uluran tangan dan pengorbanan kita. Selanjutnya yang kedua, agar gereja dapat menjadi gereja yang misioner, maka hati kita harus dipenuhi dengan kerelaan untuk menanggung risiko. Saya ulang, yang kedua, hati kita harus dipenuhi dengan kerelaan untuk menanggung risiko. Mengapa gereja acap kali tidak hidup sebagai gereja yang misioner? Karena kita mau hidup aman-aman saja dan tidak berani mengambil risiko untuk mewartakan kabar sukacita kepada mereka yang masih memerlukannya. Hal seperti itulah yang menjadi sikap dari kedua orang pemuka agama Yahudi tadi. Melihat orang yang menjadi korban perampokan, kata Tuhan Yesus, dengan sengaja mereka melewatinya dari seberang jalan. Karena mereka tidak mau mengambil risiko untuk menolong si korban. Mungkin di dalam hati mereka berkata, jangan-jangan kalau aku menolong orang ini, siapa tahu aku akan ikut dirampok oleh para penyamun yang telah merampas hartanya. Lebih baik aku mengambil langkah EGP saja. EGP, emangnya gue pikirin? Bukankah hal yang sama yang mewarnai banyak kehidupan gereja di berbagai tempat? Gereja EGP, gereja yang tidak mau memikirkan penderitaan orang lain dan tidak mau mengambil risiko untuk menolong orang yang menderita. Gereja EGP bukanlah gereja yang misioner. Tetapi tidak demikian halnya dengan si orang Samaria. Ia bersedia mengambil risiko. Risiko yang sangat besar. Sebab pada masa itu orang Yahudi memusuhi orang Samaria. Dan dapat dipastikan bahwa orang yang menjadi korban perampokan tadi adalah orang Yahudi. Karena seperti kata Yesus, yang bersangkutan turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Sedangkan terhadap orang Samaria, orang Yahudi tidak hanya bersikap tidak bersahabat, tetapi juga merendahkan dan memusuhinya. Sehingga sebenarnya bisa saja si orang Samaria itu berkata dalam hati, syukur, sekarang giliran kamu yang menderita. Kamu yang banyak menghina saya. Kamu yang banyak menganiaya saya. Sekarang kamu yang menderita. Syukur. Bukan itu yang dilakukan oleh si orang Samaria. Ia justru datang menolong si orang Yahudi tadi. Padahal bisa saja si orang Samaria berkata dalam hati, ya kalau aku tolong, dia bersedia menerima uluran tanganku. Bagaimana kalau ia menolak, menghina, dan meludahi diriku? Buat apa aku harus ambil risiko menolong orang Yahudi ini? Toh kalau dia menderita, hal itu bukan karena kesalahanku. Itu urusan dia sendiri. Peduli amat tentang orang ini. Bukan itu yang dilakukan si orang Samaria. Ia rela menolong si orang Yahudi yang selama ini menghina, memusuhi, dan bersikap tidak bersahabat terhadap dirinya. Ia rela menanggung risiko untuk menolong yang bersangkutan. Hal yang sama pula lah yang Yesus telah lakukan bagi kita 2000 tahun yang lampau. Ia rela menanggung risiko dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib bagi kita, orang yang memusuhi dirinya. Kalau saja Yesus tidak bersedia menanggung risiko dan menderita di kayu salib bagi kita, maka sesungguhnya tidak seorang pun dari kita yang akan selamat. Itu sebabnya gereja yang dapat menangkap hati Yesus, yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan dan rela menanggung risiko pengorbanan, akan menjadi gereja yang misioner. Singkat kata, gereja yang misioner adalah gereja yang dapat menangkap hati Yesus dan hidup sesuai
dengan hati dari Tuhan Yesus. Sekarang yang ketiga, agar gereja dapat menjadi gereja yang misioner, maka hati kita harus dipenuhi dengan kerelaan untuk bekerja sama. Saya ulangi, yang ketiga, hati kita harus dipenuhi dengan kerelaan untuk bekerja sama. Sikap seperti itu yang ada pada diri orang Samaria tadi. Ia memiliki banyak keterbatasan, khususnya dalam hal ini, yaitu keterbatasan dalam hal waktu. Sebab ia masih harus melanjutkan perjalanannya. Itu sebabnya ia menitipkan si orang Yahudi yang telah menjadi korban perampokan tadi kepada si pemilik penginapan. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 10 ayat 35. Ia berpesan kepada si pemilik penginapan, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dengan berkata seperti demikian berarti si orang Samaria menyadari akan keterbatasan dirinya. Namun ia tidak membiarkan keterbatasan tersebut menjadi penghalang bagi dirinya untuk menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Ia mengatasi keterbatasan tersebut melalui bekerja sama dengan sang pemilik penginapan. Berarti kesediaan untuk bekerja sama ini sendiri menuntut kerendahan hati, yaitu kerelaan untuk mengakui keterbatasan diri dan tekad untuk tidak menyerah. Dalam hal ini tidak menyerah kepada keterbatasan diri itu sendiri. Hal seperti itu pula lah yang harus ada di dalam gereja kita. Kerelaan untuk bekerja sama di dalam kesatuan sangatlah diperlukan oleh semua gereja. Karena masing-masing kita memiliki keterbatasan. Tetapi kalau kita bekerja sama, maka seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka tidak ada yang tidak dapat kita lakukan asal kita mau bekerja sama di dalam kesatian. Demikian juga untuk menjangkau banyak orang yang belum mengenal Kristus. Kalau gereja hidup dalam sikap egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau bekerja sama, maka akanlah sulit bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Bukankah Yesus sendiri dalam Yohanes 17 berkata, agar para pengikutnya menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Allah lah yang telah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Di dalam kerjasama yang didorong oleh kesatuan itu, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang melampaui keterbatasan kita. Ya, gereja harus menjadi gereja yang misioner. Kita jangan menjadi gereja yang hidup bagaikan seorang raja yang suatu hari ditinggal mati oleh permaisurinya. Untuk mengenang sang permaisuri, sang raja bermaksud untuk membangun sebuah makam yang indah seperti istana. Makam yang semegah istana, yang lazim disebut sebagai mausoleum. Serancangan dibuat dan disetujui oleh sang raja, maka proyek pembangunan makam seindah istana pun dimulai. Setiap hari sang raja selalu datang memeriksa kemajuan pembangunan dari mausoleum tersebut. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, pembangunan mausoleum belum juga kunjung selesai. Mengapa? Sebab setiap kali sang raja datang memeriksa proyek tersebut, ada saja yang ia ubah, perbesar dan perindah. Karena sang raja bermaksud untuk membangun makam yang terindah dan termegah di dunia. Suatu hari, sebagaimana biasanya, sang raja datang memeriksa proyek pembangunan tersebut. Saat ia memeriksa ruangan demi ruangan, ia melihat di salah satu ruangan tergeletak sebuah peti yang kusam dan diselimuti dengan debu yang tebal. Ia bertanya kepada mandor yang menyertai dirinya, "Mandor, apakah isi peti itu?" Dengan gemetar sang mandor menjawab, "Maaf Tuanku, saya tidak tahu apakah isi dari peti itu. Ia sudah ada di sana lama sekali dan tidak seorang pun yang pernah membukanya." Dengan nada gusar sang raja berkata, "Kalau engkau tidak mengerti apa isi dari peti itu, mengapa engkau membiarkannya berada di sini?
sangat mengganggu keindahan dari makam ini. Buanglah peti itu. Tanpa usah menunggu diperintah kedua kalinya, segera sang mandor dan para pegawai pembangunan mengangkat dan membuang peti tersebut. Pembangunan berjalan terus. Tahun berganti tahun. Akhirnya sudah lewat 21 tahun. Sang raja beranggapan bahwa pembangunan makam yang seindah dan semegah istana itu boleh diakhiri. Acara peresmian pun dipersiapkan. Tanggal peresmian ditentukan, acara peresmian disusun, kartu undangan mulai disebarkan. Mendekati hari peresmian, panitia mengalami kesulitan besar. Mengapa? Mereka tidak dapat menemukan jenazah dari sang permaisuri. Seluruh penjuru istana telah diperiksa, namun tidak seorang pun yang dapat menemukan jenazah dari sang permaisuri. Tentu saudara mengetahui di manakah jenazah tersebut berada. Benar, telah dibuang seperti perintah dari sang raja tadi. Sang raja sibuk membangun makam seindah istana sampai ia lupa kepada peti jenazah dari permaisurinya. Ia sibuk membangun makam yang semegah istana sampai ia lupa untuk apa makam itu dibangun. Artinya pembangunan tersebut adalah sia-sia. Demikian juga halnya dengan gereja. Walaupun gedung gereja dibangun dengan megah, mewah, dan mempunyai banyak program yang canggih, tetapi kalau gereja tidak melakukan misi, maka ia sama seperti sikap dari sang raja yang sibuk membangun makam sebesar istana, namun ia lupa untuk apa mausoleum itu dibangun. Oleh karena itu, mari kita menjadi gereja yang misioner. Yaitu gereja yang dapat menangkap hati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjadi gereja yang rela berkorban, rela menanggung risiko, dan rela untuk bekerja sama di dalam kesatian. Supaya dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dan Juru Selamat yang sejati dimuliakan. Mari kita membuka hati berkata, Tuhan Yesus, pakai aku menjadi alatmu membawa kabar baik, sukacita dan kasih keselamatan kepada banyak orang yang belum mengalaminya. Saudara-saudari, untuk itu diperlukan 3D. D yang pertama, doa. Doa untuk pekerjaan misi. D yang kedua, dana. Dana untuk mendukung pekerjaan misi. D yang ketiga, daya. Yaitu orang-orang yang bersedia memenuhi panggilan Tuhan, menjadi utusan Injil, menjadi tenaga misi, mau kabar baik kepada mereka yang belum mengenalnya. Di dalam semua ini kita tidak dapat bekerja sendiri. Ingat, tidak ada Superman di dunia ini. Semua kita punya keterbatasan kita masing-masing, dan kita perlu bekerja sama di dalam kesehatian, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah sehingga kasih Kristus dikenali semua orang, dan setiap orang dapat mengetahui bahwa di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar, ada jalan keselamatan, dan Dialah Tuhan Allah yang sejati, Juru Selamat yang diperlukan oleh semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia berkorban. Kami bersyukur karena Engkau bersedia menanggung risiko untuk menyelamatkan kami dengan rela berkorban sampai mati di kayu salib. Melalui kasih pengorbananmu, Engkau menyelamatkan kami dari kebinasaan, menghapuskan masa lampau kami yang kelam, dan membentangkan masa depan yang baru, indah dan gemilang bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan itu. Kami berdoa, Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, bekasih anugerah-Mu kepada mereka yang belum mengenalnya. Pakailah kami menjadi saluran kasih-Mu. Oleh karena itu, pakai kami di dalam kerendahan hati, kesatian dan kesatuan, supaya nama Tuhan Yesus
yang ditinggikan. Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, kehidupan dari jemaatmu dalam beban dan pergumulan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada mujizat. Karena sesungguhnya kuasa-Mu tidak terbatas, hikmat-Mu sempurna, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Di dalam Engkau Tuhan Yesus kami punya pengharapan. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus kami punya masa depan. Karena pertolongan-Mu, mujizat-Mu tetap untuk selama-lamanya. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita. Yuk mari siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa, kami akan bawa persembahan kami yang terbaik dari hidup kami. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami akan bawa Tuhan dengan penuh cinta dan penuh hormat kami. Di dalam nama Yesus kami akan bawa persembahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The True, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter,
TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengikuti ibadah online kali ini Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau dari bangsa kami Tuhan akan terjadi penuaian Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan Kau lawat Tuhan. Pentakosta ketiga Tuhan akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Biar bangsa-bangsa lain Tuhan boleh melihat bahwa bangsa kami Engkau sertai Tuhan. Bahwa ada Engkau di bangsa kami Tuhan Yesus. Pakai bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni Tuhan setiap kesalahan dan dosa setiap pemimpin di bangsa kami Tuhan. Kau berkati Bapak Jokowi Tuhan beserta wakil-wakilnya Tuhan. Kau yang pakai Tuhan beliau terus Tuhan Yesus. Biar Kau pakai Tuhan Pak Jokowi Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan Yesus, Bapak Niko Tuhan Yesus. Biar Kau pakai Tuhan beliau Tuhan beserta wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap visi misimu Tuhan, kegerakanmu Tuhan atas Pak Niko Tuhan Yesus boleh tergenapi Tuhan atas setiap perayaan yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau berkati Tuhan Pak Niko Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan, semuanya Tuhan Kau pasti berkati Tuhan. Kau berkati juga Tuhan gembala kami Tuhan di GBI 18 Tuhan Yesus. Bapak Andi Markus Tuhan Yesus beserta wakil-wakilnya Tuhan. Biar Engkau yang pakai Tuhan Bapak Andi Tuhan Yesus beserta wakil-wakilnya dan juga anak-anaknya Tuhan. Setiap apapun yang dilakukan Tuhan, visi misinya Tuhan boleh Engkau genapi Tuhan Yesus. Penuaian domba-domba muda dan domba-domba baru Tuhan Yesus sedang digenapi Tuhan Yesus. Bapak Engkau yang pakai Tuhan setiap pekerjaan di rayon kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap apapun yang kami lakukan Tuhan akan mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan pakai Tuhan rayon 18 ini Tuhan menjadi ujung tombakmu Tuhan Yesus, boleh memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang telah mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan akan nyata atas setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang pakai Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sakit telah disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan berbeban berat Tuhan akan Kau boleh angkat Tuhan Yesus. Biar Engkau yang pakai Tuhan setiap jemaat-jemaat yang ikut Tuhan ibadah online ini Tuhan Yesus menjadi biji mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan Yesus, sebelum kami meninggalkan Tuhan ibadah online ini Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat, buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.